Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini singkat saja saya sedikit menjelaskan bagaimana cara membaca dan mungkin yang dari video kelompok 2 tadi ada yang keliru dalam hal membaca. Berikut sedikit cara menterjemah. Nah, di judulnya ini Al-Ankihatu Allati Hadamahal Islam. Al-Ankihah kita tahu itu adalah bentuk jamak dari kata nikah. Nah, berarti pernikahan artinya allati yang hadamaha al-Islam. Allati itu isim mausul untuk muannas. Ya, setiap jamak entah itu pakai tak seperti ini ataupun tidak itu dihukumkan muannas. Allati artinya yang, hadamaha arti asalnya adalah menghancurkan. Nah, hadama. Ha ini kembali ke alati, yang mana alati ini kembali ke an-nikah yang telah menghancurkannya al-Islamu oleh Islam. Jadi maksudnya di sini adalah pernikahan-pernikahan yang dulunya itu dipraktekkan orang, kemudian sama Islam praktek tersebut dinilai salah dan menjauhkan manusia dari praktek tersebut. Nah, yang pertama famin zalika, ya kan? Famin zalika ini dibacanya tetap zalika. Zalika itu mabni ya, mabni isim yang mabni. Bacaannya terus sama. Itu nikahul khadni, ya kan? Nah, sudah dijelaskan pemateri tadi. Khadan itu kalau istilahnya sekarang orang kumpul kebo ya. Nah, itu khadan. Nah, dulu itu ada. Nah, yang kedua itu ada nikahul badal, ya kan? Nikahul badali, nikah pengganti. Nah, wahwa ayyakula, nah setiap ada an setelahnya itu fi'il mudhari, maka fi'il mudharinya itu dibaca fathah. Ayyakula ar-rajulu lir-rajuli, bahwasanya mengatakan seorang laki-laki kepada yang laki-laki lain, inzil, ya kan? Ini inzil. Nah, inzil ini asal kata dari anzala yunzilu, artinya tempatilah, ya kan? Tempatilah atau posisikanlah. Li untukku, animra'atika daripada istri engkau, wa anzil laka dan aku wa anzilu laka dan aku akan menepati. Nah, ini fi'il mudhari, anzilu, ya kan? Ini fi'il amar. Nah, bagaimana cara membedakannya? Nah, selain dari hamzahnya ini yang satu di bawah, yang satu di atas, untuk yang ini karena ini redaksinya perkataan, biasanya itu diawali dengan amar, ya, karena ini kan kutipan langsung. Nah, berarti di sini kita pilih fi'il amar dan di sini fi'il mudhari anzilu laka, maka akan aku tempatkan bagi engkau. Kan fi'il mudhari artinya akan atau sedang. Ani imraati daripada istriku juga, wa aziduka dan aku akan menambahkan daripada engkau. Nah, ini. Maksudnya nikah badal ini nikah ganti-gantian pasangan, ya kan? Nah, itu prakteknya dari zaman jahiliyah sudah ada dan itu juga nikah yang dibatalkan oleh Islam. Nah, kemudian wa dzakarat Aisyatu. Nah, ini bacaannya wa dzakarat Aisyatu. Nah, kenapa zakarat tidak dzukirat? Nah, antara dzukirat dan zakarat itu kita dahulukan yang zakarat atau yang maklum, mabni lil maklum. Kenapa? Karena kita lihat di sini jelas ada fa'ilnya, ya, makanya dibacanya wa zakarat Aisyatu. Nah, telah menyebutkan Sayyidah Aisyah ghairu hadzai nau'ain, selain dari dua macam nikah yang dilarang Islam ini. Nah, faqalat, maka beliau mengatakan, kanan nikahu adalah nikah fil jahiliyah pada masa jahiliyah. Nah, ala arba'ati anha'in, atas 4 macam. Nah, fungsinya juga ini ada catatan kaki, ya kan? Di sini biasanya musannif atau pengarang itu atau muhakkik ya, muhakkik itu memberikan muradibnya, kata lainnya supaya dipahami. Seperti contoh anhain. Anhain kan kita ini kata yang asing. Nah, maka kita cari di bawahnya anhain itu anwain. Oh, berarti anwain macam artinya. Nah, kata anwain ini lebih sering kita dengar atau lebih akrab dengan kita. Nah, itu fungsinya ini. Ya kan? Selain biasanya di sini dicantumkan misalnya ada ayat Al-Qur'an itu ayat berapa,
surah berapa atau hadis itu hadis nomor berapa, riwayat siapa. Nah, itu fungsinya. Jadi perlu diperhatikan juga. Jadi misalnya ada catatan kaki, lihat juga di bawah. Jadinya harus diperhatikan ya. Yang pertama itu nikahun nasil yaum. Ya. Intinya ya kan, yang pertama Sayyidah Aisyah mengucapkan nikah yang dilakukan sekarang prakteknya, yaitu adalah nikahnya manusia sekarang, atau nikahnya manusia yang biasa, yang normal. Nah, itu apa? Itu yakhtubu rajulu ila rajuli waliyatahu imtahu wa yusaddiquha tsumma yankihuha. Nah, itu nikah yang bertemu dengan walinya atau mau menikahkan anaknya, kemudian memberi mahar dan menikahkan. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya wa nikahul akhar. Nah, nikah yang lain. Nah, akhar ya kan. Akhar ini dibacanya wa nikahul akhari, ya kan? Akhari. Nah, akhari sama akhir itu beda. Kalau akhar itu artinya lain, kalau akhir biasanya ada ya di sini, ya kan? Ada ya di sini, itu artinya terakhir. Nah, terakhir. Jadi al-akhir sama akhar beda artinya. Nah, akhar ini untuk muzakkar, kalau untuk muannasnya ukhra. Nah, ukhra. Nah, apa nikah yang tipe kedua? Itu kan ar-rajulu yaqulu limra'atihi idza taharat min tam'iha, ya kan? Nah, ini tam'iha, ini dibantu di sini dikasih harakat fathah. Nah, tam'iha kita itu bingung apa artinya? Ada di sini dua dijelaskan. Apa haidhuha? Yaitu adalah ketika suci setelah haid. Nah, sudah dijelaskan pemateri ini, artinya dia menikah, dia itu cuma mau digauli saja, kemudian ingin memperoleh keturunan daripada orang itu. Nah, ini terjadi percampuran nasab, ya kan? Nah, karena dia itu melakukan hubungan seksual di atas pernikahan yang sudah ada, nah maka ini dinamai dengan nikahul istibda'. Nah, wa yusamma hadzal nikahu istibda'. Dinamai ini nikah dengan al-istibda'. Kemudian jenis yang ketiga itu nikahul akhar, itu yajtami'ur rahtu. Ya kan? Yajtami'u ar-rahtu, rahtu ini jadi fa'il atau jadi subjeknya. Rahtu itu jelasnya adalah madunal asyar. Madunal asyar itu adalah bilangan yang di bawah 10. Jadi bisa 8, 9, 7, 6, 5 itu disebutnya ar-rahtu. Yang di bawah 10. Ala amra'atin fadkhuluna, atas satu perempuan. Nah, maka mereka melakukan hubungan tadi. Nah, siapa yang melakukan hubungan tadi? Kulluhum, semuanya, yusibuha, yang menimpa satu orang perempuan. Nah, kata kulluhum, nah ini mengikuti ini subjek. Jadi dibacanya juga dhammah. Nah, kenapa dibaca dhammah? Karena ini sebagai penguat. Nah, jadi siapa kalau sun katanya siapa yang melakukan dukhul itu? Jawabannya adalah mereka semuanya. Nah, berarti ini sebagai penegas atau penguat dari kata ar-rahtu tadi. Nah, kemudian faidza hamalat atau hamilat wa wada'at. Nah, ini dibacanya hamilat wa wada'at. Ya, kenapa? Karena kan ini masih cerita yang di atas, yang perempuan. Nah, apabila perempuan tersebut hamil dan melahirkan, nah jadi bukan dibaca idza hamilta atau wada'ta, bukan, tapi hamilat wa wada'at. Jadi membaca itu disesuaikan dengan qarinah atau konteks katanya. Jadi ini bercerita apa? Misalkan ini bercerita tentang satu orang perempuan yang digauli oleh banyak laki-laki. Nah, maka di sini lebih tepatnya menaruhkan dhamir hiya, yaitu hamilat dan wa wada'at. Nah, itu. Nah, seterusnya ya wa marra 'alaiha lailu arsal ilaihim falam yastati rajulan minhum ayyamtani hatta yajtami'u indaha. Nah, itu seterusnya. Kemudian nikah yang terakhir wa nikahur rabi itu yajtami'un nasun katsirun. Nah, ini sama yang saya jelaskan itu kayak kemarin, harus mengikuti di sini. Fa yadkhuluna 'ala imra'atihi la tamta'unu mimman ja'ahum. Nah, wa hunna, dan perempuannya itu adalah al-baghaya. Al-baghaya nomor 3 az-zawani, adalah orang yang berzina. Yang maksudnya adalah PSK ya, PSK. Nah, jadi
Jadi mungkin yang bisa diambil dari poin ini yang pertama itu menjelaskan kita bahwasanya pernikahan yang ada di zaman dahulu itu dengan datangnya Islam itu sudah diharamkan. Nah, praktek-praktek terdahulu tadi. Berarti kalau ada sekarang orang yang melakukannya tidak ada legalitas kebenarannya menurut syariat. Ya. Nah, yang kedua, teks ini mempelajarkan, memberi pelajaran kepada kita bahwasanya memang yang salah itu bukan hukum atau bukan ketetapan Allah melalui para rasul-rasulnya. Akan tetapi tingkah laku atau kebiasaan buruk manusia ini. Contohnya di contoh-contoh pernikahan yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah tadi, ya kan? Nah, ada yang macam seperti ini, macam seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya yang salah. Nah, yang sebenarnya salah. Jadi Islam itu menjelaskan bahwasanya yang benar itu seperti ini karena tujuan yang benar itu lebih baik ketimbang misalkan melakukan hal yang mengikuti hawa nafsu saja. Nah, dan di paragraf akhir ini ditutup falamma ba'atsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil haq, manakala diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebenaran Islam yang benar, itu hadaman nikah al jahiliyah kullahu. Maka Nabi menghancurkan atau merubuhkan semua pernikahan jahiliyah kullahu. Ya, ini sama kayak yang tadi kulluhum. Tapi ini mengikuti yang ini. Ya, jadi kullahu. Illa nikah nasal yaum, kecuali nikah nasal yaum. Kenapa nikah nasal yaum? Itulah nikah yang sebenarnya. Memang seharusnya seperti itu. Nah, jadi Nabi itu memang dulu menikah sama Sayyidah Khadijah, belum ada ayat nikah. Itu memang nikah yang sebenarnya. Nah, jadi yang dicontohkan Nabi, nikah yang sebenarnya bagaimana para sahabat juga menikah. Nah, wahad dan nizamul ladzi abqa alaihi Islam. Ini adalah peraturan yang mengekalkan alaihi atasnya peraturan tadi oleh Islam. La yatahaqqaqu illa bitahaqquqi arkanihi, tidak sah atau tidak benar kecuali dengan menjalankan seluruh rukunnya min ijabi wal qabul, ijab wal qabul wa bisyartil isyhad, dan syaratnya kesaksian. Wa bihadza yatimul aqdu, dengan ini sempurna akad alladzi yufidul halal istimna'i kulla min az-zawjaini bil akhar, yaitu kalau sudah akad nikah maka halallah mereka melakukan hubungan suami istri salah satu dengan yang lainnya alal wajhil ladzi syarahullah, atas jalan yang Allah ridhoi, atas jalan yang Allah benarkan, yang dulunya haram menjadi halal. Wa bihi tasbutul huququ wal wajibatu allati talzimuha kullan minhuma, yaitu dengan sebab akan nikah tadi sebagaimana sudah kita pelajari atau kita ketahui, itu mutlaklah hak-hak dan kewajiban antara setiap pasangan suami istri. Nah, itu saja penjelasan dari saya untuk teks kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.